Halo teman-teman Sobat Hunter, nah kembali lagi kita review untuk senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc ya. Masih ingat senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc serinya yang WTP? Kali ini ada versi terbarunya yaitu WTP V2. Yang belum tahu, seri WTP ini pernah menjadi salah satu top bestsellernya ya di tahun 2004 akhir 2025 pertengahan hingga 2025 Desember kemarin masih menjadi salah satu senapan angin yang paling banyak dicari. Yang versi sebelumnya itu sudah pernah saya bahas. Nah, ini kalau yang WTP V2 ada perbedaan dari spesifikasi detail. Yang mungkin teman-teman kalau pengen order, pengen belanja, silakan bisa simak dulu karena ini senapan anginnya limited edition. Kalau sudah stoknya habis, untuk ready kembali bakalan lama atau bahkan nggak dirilis lagi ya di momen berikutnya. Silakan simak dulu video ini sampai akhir, jangan di skip. Nah, senapan angin PCP yang Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc ini yang seri WTP ada dua varian popor ya. Ada yang popornya lipat, ada juga popornya yang standar. Pilihan chamber juga ada dua, warna merah sama full hitam. Oke, seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya. Senapan angin PCP yang Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc serinya yang WTP V2 yang limited edition ini harganya itu lebih murah dibandingkan dengan versi sebelumnya karena ada beberapa dari segi konstruksi bahan bagian dalamnya itu memang beda ya. Ini untuk yang WTP V2 harga promo senapan angin saja yang non lipat yang standar itu harganya Rp3.100.000. Sedangkan untuk yang versi popor lipat itu harganya Rp3.300.000. Ingat ya, untuk harga yang tercantum di video ini harga senapan angin saja, belum termasuk dengan paket full set ataupun dengan ongkos kirim. Kalau teman-teman pengen nanti belanja paket full set, harganya beda. Atau mungkin teman-teman pengen cek dulu ongkos kirimnya berapa, bisa kami bantu via WA ya. Oke, harga sudah, lanjut kemudian di bagian laras dulu saya bahas. Senapan angin ini menggunakan laras bahannya baja standar pabrikan, yang dimana ini pengerjaannya masih menggunakan manual, tenaga manusia dan mesin. Modelnya model serombong. Nah, ini panjangnya 60 cm, bagian ujung depan kalau diukur sampai ke belakang tempat masuknya mimis atau loading mimis. Ini untuk serombongnya menggunakan lingkar diameter atau OD-nya 22 mili, agak lebih besar dibandingkan yang sebelumnya ya. Terus untuk OD larasnya bagian dalam dia menggunakan standar pakai 13 mm. Ini serombongnya model Lolo ya. Kalibernya standar 4,5 mm. Oke. Untuk mimis yang bisa dipakai, pakai mimis apapun bisa, selama kalibernya standar 4,5 mm dan bukan mimis model slug, bisa dipakai di senapan angin ini. Kemarin hasil tes tembak yang pernah saya uji ya, langsung pakai mimis kalengan. Kalau mimis lokal belum pernah nyoba, tapi masih bagus, masih aman selama kalibernya standar 4,5 mm. Oke. Untuk mimis yang kemarin saya coba pakai Super Doom dan Hercules. Itu dua mimis yang kemarin saya coba, hasilnya bagus, mantap. Nanti kalau teman-teman pengen nyoba sendiri mimis ya, mimis lokal ataupun mimis impor, kalengan, boleh silahkan. Oke, yang penting jangan mimis lo. Kalau mimis lo masih belum bisa karena ini alurnya standar. Terus lanjut. Kemudian tabungnya dulu. Nah, tabungnya ini Bocap Dual Taiwan 500 cc. Ya. Ini lingkar diameter standar 60 mili OD-nya. Kapasitas tekanan angin 2000 sampai 2500 PSI standar. Ini sekali isi angin maksimal. Nanti kalau digunakan untuk nembak settingan power yang kecil bisa 80 sampai 90 kali shoot bisa. Ya. Kalau settingan power yang paling besar bisa digunakan untuk sekitar 30 sampai 40 kali shoot. Tergantung kebutuhan dan tergantung teman-teman settingnya kayak gimana. Oke ya. Terus di bagian bawah sudah ada relnya, nanti kalau teman-teman pengen pasang atau penjapit bipod ya, ini ukuran di bawahnya 22 mili untuk penjapitnya. Nah, nanti tinggal dipasang aja. Oke. Terus kemudian di bagian pengisian angin dulu. Nah, pengisian anginnya sama dengan yang seri WTP yang sebelumnya,
Untuk tempatnya sama persis. Dia posisinya ada di sekat tabung sebelah kanan. Ini pakai mini coupler ukuran setengah TSM model jantan ya. Silakan nanti kalau teman-teman pengen tambah pompa sekalian di tempatnya kami ready stock. Pompa 3 stek, 4 stek banyak varian, banyak pilihan juga. Tapi untuk yang pengen belanja pompa elektrik portable untuk saat ini stoknya kan kosong, harus nunggu dulu ya. Lanjut. Kemudian di bagian manometer. Nah, manometernya juga berbeda. Kalau yang seri WTP sebelumnya, yang standar pertama kali rilis, manometer itu ada di sekat tabung. Tapi kalau ini beda. Manometernya ada di bagian chamber bawah yang sudah dilindungi dengan bawaan rel bawah yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi lebih aman dari benturan, hentakan, dan sebagainya. Kalau cek tekanan anginnya ada di sini ya. Ingat, tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih. Kemudian lanjut di bagian chamber. Nah, yang saya suka dari senapan angin ini adalah chambernya cukup unik dan cukup modern ya. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk pengerjaannya menggunakan mesin full CNC luar dalam. Bahannya dari bahan Dural Special Grade A. Seperti ini. Ada dua varian warna yang tadi sudah saya jelaskan di awal video. Ada chamber warna merah, ada juga yang chamber warna hitam. Seperti yang ada di belakang. Oke, tampak sebelah kiri seperti ini. Nah, tampak sebelah kanan seperti ini. Beda di potongan depan bagian ini ya. Bagian depan ada potongannya beda dengan yang WTP sebelumnya. Terus grafis juga beda. Dari segi kualitasnya sama, persis bahan yang dipakai juga sama, beda model aja. Terus untuk ruang ledaknya standar pakai 13 sampai 14 cc. Lebih apa ya? Lebih kecil dikit dibandingkan dengan yang sebelumnya yang awal. Kalau yang awal kemarin hampir masuk di angka 15 cc untuk ruang ledaknya. Cukup keras, cukup besar ya. Terus bagian dalamnya ini dari bahan sudah full metal atau full logam ya, di bagian valve dan sebagainya. Cukup aman, yang penting pemakaiannya ya harus dirawat secara betul, secara benar. Ya, pengisian nggak boleh lebih, pastikan nanti selang pompanya kalau pengisian angin nggak boleh kotor, ya. Terus pembelian pelumas secara berkala dan minimalisir mimis macet di dalam laras. Karena kalau mimis macetnya itu sering di dalam laras, bisa menyebabkan nanti serbuk bra mimisnya masuk ke dalam chamber dan bisa menyumbat di seal ring O, ya, dari sekat-sekat tabung dan sebagainya, nanti bisa menyebabkan bocor. Oke, lanjut. Dari chamber sudah, kemudian relnya dulu. Nah, untuk rel keduanya ini bisa pakai ukuran 11 mili. Adapternya bagian atas ini bisa dilepas juga seperti biasa, ya, pakai kunci L. Kalau nggak suka terlalu tinggi atau mungkin nggak suka ada tambahan seperti ini, bisa dilepas sesuai kebutuhan. Relnya bagian bawah yang jadi satu dengan chamber, ini ukuran sama, 11 mili. Pastikan kalau pasang teleskop, mounting penjepitnya teleskop wajib ukuran 11 mili. Oke ya. Kemudian di bagian pelatuk. Nah, pelatuknya sama persis. Sudah ada safety juga. Pelatuknya ini model modern standar ya. Seperti ini. Sudah ada safety atau pengaman picu. Ini model tombol seperti ini. Nah, nanti kalau pengen siap nembak, posisi safety-nya itu masuk ke sebelah kanan. Seperti ini. Ini kan siap nembak. Kalau mengunci, tekan dari kanan ke kiri, seperti ini. Oke ya, nanti kalau bingung bagaimana cara pengoperasian, siap kami bantu. Berikutnya, hampir lupa, pengisian mimis dulu. Nah, pengisian mimis ini pakai single shot dan pakai magazin ya. Bawaannya magazin 14 round. Nah, ini sekaligus saya ingin jawab juga dari beberapa komentar teman-teman Sobat Hunter kemarin. Ada yang tanya juga, Mas, kalau umumnya senapan angin PCP yang bocap Preda atau taktikal tabungnya 500 cc apapun serinya, itu kalau dikombinasi dengan magazin di atas 14 round, yang saya tahu ya, magazin itu ada yang 16, ada yang 18 round, ada yang 20, ada yang 24 magazin ya. Terus yang terakhir saya ketahui ada yang hampir 30 sampai 32 round. Tapi itu gede banget, dan itu nanti kalau dipasang di senapan angin jenis PCP apapun ya, nggak bocap aja, yang senapan angin Indonesia, senapan angin lokal, nanti bisa berpengaruh dari pemasangan teleskop dan reel mounting ini, chamber.
Jadi maksimalnya kalau idealnya yang pernah kami jualkan, yang pernah kami coba itu maksimal 14 round. Kalau di atas 14 round biasanya akan mengganggu dari pemasangan teleskop dan relnya ini. Kalau teman-teman ingin nyoba silahkan, tapi saran saya maksimal pakai 14 round. Di bawah 14 round bisa pakai yang ukuran 8 round, itu ada. Oke ya, tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Lanjut. Kemudian di cancel kokang, settingan power dan set lever. Nah, untuk cancel kokangnya ini sebelah kiri bisa dioper juga di sebelah kanan, standar seperti biasanya. Settingan powernya sudah menggunakan sistem drat ya. Oke. Nah, ini untuk yang versi non lipat ya. Untuk safety bukan safety ya, mohon maaf. Untuk settingan power ya. Settingan powernya ini bisa langsung diputar tanpa harus buka popor. Tapi kalau untuk yang popor lipat, settingan powernya ada di dalam. Pakai drat juga, cuman harus dibuka popornya seperti ini. Nah, di bagian dalam itu ada settingan tuasnya, pakai kayak obeng. Ya, tapi ada tambahan juga untuk yang lipat ini karena settingan dratnya terbatas, nggak semaksimal yang popornya non lipat seperti ini. Idealnya, efektifnya kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil maksimal, pengen mengurangi powernya lebih kecil lagi, bisa diganti per hammer yang agak lembek. Atau powernya sudah mentok tapi dirasa kurang kencang, bisa dilepas pernya, diganti per hammer sendiri yang agak keras. Tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Kalau teman-teman nanti membutuhkan informasi, bisa kami bantu juga. Lanjut, kemudian semua sudah popor. Nah, tadi di awal video sudah saya singgung juga soal popor. Senapan angin PCP Bocap yang Predator Tactical tabungnya 500 cc, serinya WTP-V2 ini popornya kan ada dua. Ada yang popornya lipat seperti ini lipatnya ke kiri ya. Nah, jadi ke kiri nih. Nggak tahu ada yang ke kanan atau enggak. Coba saya cek juga ya nanti untuk stok yang lain apakah ada popor lipatnya muter sebelah kanan atau juga hanya sebelah kiri aja. Oke, terus ada juga yang non lipat. Semuanya bisa maju mundur untuk bantalan bahunya seperti ini, ya. Terus bahannya dari bahan atom ABS Teflon. Ini kalau masuk ke dalam air aman, ya. Terbanting ringan nggak masalah. Yang penting jangan jatuhnya keras atau dibanting keras. Kalau dibanting keras atau jatuhnya keras bisa pecah nanti di bagian atas ini biasanya. Oke ya. Tadi sudah semuanya, harga sudah saya tunjukkan juga. Terakhir sebelum saya tutup, bobot dan panjang keseluruhan. Senapan angin ini hampir sama soal bobot dan panjang keseluruhan tanpa aksesoris ya, tanpa teleskop, tanpa bipod yang pernah kami rilis sebelumnya. Panjangnya 103 sampai 104 cm ya. Terus untuk bobotnya 3 sampai 4 kg, standar tanpa atribut apapun. Kalau teman-teman nanti mau nambah teleskop, bipod, laser center dipasang sekaligus, perdam ya dan sebagainya, untuk bobot dan panjangnya pasti berbeda. Tergantung teman-teman nanti mau mengkombinasikan senapan angin ini seperti apa, monggo bebas. Oke ya. Terus kesimpulan terakhir, senapan angin tipe ini rilisan terbaru di bulan ini, terbatas stoknya dan ini limited edition. Ada dua varian warna ya untuk senapan anginnya, terutama bagian chamber, ada yang full hitam, ada yang merah seperti ini. Ini semuanya bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Bisa untuk medium, small hingga big game. Ya, pakai mimis apapun bisa selama kalibernya standar 4,5 mili dan bukan mimis model slug, bisa dipakai di unit ini. Bergaransi resmi langsung dari pabriknya dan belanja bisa COD ataupun full transfer. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Nanti coba untuk next video atau next episode saya kombinasi dengan beberapa atribut lengkap seperti teleskop yang terbaru baru datang kemarin, pakai bipod dan sebagainya. Nanti kita lihat harganya di angka berapa. Kalau teman-teman cocok atau berminat, silahkan bisa rundingan dulu via WA.